Beberapa tahun setelah kepergian Cheung, Ip Man didiagnosis menderita kanker tenggorokan. Dokter menyarankan Ip Man untuk menjalani kemoterapi. Tetapi Ip Man menolak karena ia ingin meninggal secara alami seperti Cheung. Seorang pria asing bernama Billy yang mengunjungi sekolah Wing Chun milik Ip Man. Di sana Billy bertemu dengan murid-murid Ip Man. Namun Billy tidak disambut dengan baik. Hal itu membuat Billy kesal dan melawan murid Ip Man. Untungnya perkelahian itu dipisah oleh Ip Man. Billy memperkenalkan dirinya sebagai murid Bruce Lee yang kini tinggal di Amerika Serikat. Ia juga mengungkapkan bahwa Bruce Lee mengirim dirinya ke sini hanya untuk mengundang Ip Man ke Amerika untuk menonton pertarungan Wing Chun versus Karate. Billy memberi Ip Man tiket penerbangan dan buku panduan kungfu yang ditulis oleh Bruce Lee. Namun sayangnya Ip Man menolak karena ia tak punya banyak waktu. Meskipun Ip Man menolak tetapi Billy tetap meninggalkan tiketnya. Sementara itu di sekolah, putra kedua Ip Man bernama Ip Ching sedang berkelahi dengan teman sekelas dan berakhir meninggalkan luka serius di wajah lawannya. Kepala sekolah pun memanggil Ip Man. Kepala sekolah akan mengeluarkan Ip Ching dari sekolah dan menyarankan Ip Man untuk mengirim putranya belajar ke luar negeri karena tidak ada sekolah lain di Tiongkok yang akan menerimanya. Ketika sedang mengobati luka Ip Ching, Ip Man bertemu seorang dokter yang mengaku lulusan sekolah luar negeri. Melihat lulusan luar negeri sukses, Ip Man berniat mengirim Ip Ching ke sana. Pada malam hari, Ip Man memanggil Fat Bo untuk menjaga putranya selagi dirinya pergi ke luar negeri. Ip Ching yang mengetahui tentang rencana ayahnya, Ip Ching protes karena ia hanya ingin tinggal di Cina dan belajar kungfu seperti ayahnya. Ip Ching membantah Ip Man dan membawa nama ibunya yang sudah meninggal, membuat Ip Man menampar Ip Ching. Dan dari sinilah Ip Ching sangat membenci ayahnya. Di keesokan harinya Ip Man terbang ke Amerika. Sesampainya di sana, Ip Man dijemput oleh teman lamanya yaitu Leung yang kini menjadi direktur percetakan koran. Leung mengantar Ip Man ke Asosiasi Kebajikan Cina di Pacinan, sebuah pemukiman yang hanya ditinggali oleh bangsa Tionghoa. Asosiasi Kebijakan Tiongkok itu sendiri merupakan organisasi yang mewakili dan melayani kepentingan masyarakat seperti memberi bantuan kepada imigran Tiongkok, mempromosikan serta pelestarian budaya dan membina keharmonisan sosial. Ip Man dipertemukan dengan anggota asosiasi. Salah satu dari mereka adalah Master Lo. Ip Man menjelaskan tujuannya datang ke sini yaitu meminta surat izin dari pemimpin asosiasi yang bernama Master Wan. Namun Master Wan tidak menyambutnya dengan baik karena Bruce Lee murid Ip Man sedang mengajarkan kungfu kepada orang asing. Tidak hanya itu, Bruce Lee juga telah menulis buku panduan kungfu dalam bahasa Inggris. Tentu saja hal ini membuat Wan takut tentang orang-orang asing yang akan menggunakan keterampilan kungfunya untuk melawan mereka di masa depan. Namun Ip Man justru menjelaskan bahwa Bruce Lee telah melakukan tugasnya dengan baik yaitu mengenalkan budaya Cina ke luar negeri. Wan yang tak terima lalu mendorong kaca meja ke arah Ip Man yang kemudian dibalas oleh Ip Man sampai kaca tersebut pecah. Karena kedatangannya tak dihargai, Ip Man pun pergi dari hadapan mereka. Ip Man menelepon putranya. Tapi sayangnya yang mengangkat adalah Fat Bo. Fat Bo mengatakan kepada Ip Man bahwa Ip Ching menolak untuk berbicara dengannya. Master Wan sedang melatih putrinya bernama Yonah. Sebenarnya Yonah tidak tertarik pada seni bela diri ayahnya dan justru ingin menjadi pemandu sorak. Keesokan paginya Leung mengajak Ip Man menemui temannya untuk membuatkan surat izin untuk putra Ip Man. Namun sayangnya teman Leung menolak karena ia sudah menerima banyak sekali surat untuk orang Cina yang sama sekali tidak diketahui riwayat kejahatannya. Karena tak berhasil, Ip Man memilih pergi ke turnamen karate untuk menonton muridnya Bruce Lee. Bruce Lee menunjukkan gerakan kungfunya kepada ribuan penonton. Tentu saja membuat Ip Man sangat bangga, namun tidak bagi para karateka yang merasa bela diri mereka direndahkan oleh Bruce Lee. Setelah pertunjukan selesai, Bruce Lee mengajak guru Ip Man untuk makan di sebuah kafe. Di sana Ip Man meminta bantuan Bruce Lee untuk membuatkan surat izin sekolah putranya. Hal itu perkara yang mudah baginya, karena ia memiliki murid yang berprofesi sebagai pengacara terbaik di Amerika. Ip Man diperkenalkan dengan para murid Bruce Lee yang kebanyakan orang penting, termasuk Wu yang merupakan staf sarsan marinir Amerika. Di saat itu juga sekelompok siswa karate datang dan menantang Bruce Lee untuk bertarung. Tentu saja Bruce Lee menerima. Ia menunjukkan kemampuannya dengan bertarung melawan 3 karateka sekaligus dan berhasil mengalahkannya.
Setelah itu Bruce Lee ditantang salah satu karateka sabuk hitam yang mengajaknya duel di dalam gang. Tanpa pikir panjang Bruce Lee pun menghajar karateka tersebut. Di tengah duel, karateka mengeluarkan double stick untuk melawan Bruce Lee. Namun Bruce merebutnya dan Bruce Lee justru lebih jago dalam memainkan double stick. Keesokan harinya Ip Man pergi ke sekolah dengan membawa dokumen yang dibuatkan oleh murid Bruce Lee. Ternyata Yonah Putri Master Wan juga belajar di sekolah tersebut. Di hari itu Yonah terpilih menjadi ketua sorak dan membuat Becky kesal. Ip Man kemudian bertemu dengan kepala sekolah yang terkagum-kagum melihat surat izin pindah milik Ip Man. Meskipun begitu Ip Man harus membuat surat izin dari ketua asosiasi terlebih dahulu agar bisa diterima, kepala sekolah memberi Ip Man pilihan alternatif yaitu menyumbangkan $10.000 AS namun ia tak memiliki uang sebanyak itu. Saat jam sekolah selesai Yonah tiba-tiba dihadang oleh gerombolan yang dipimpin oleh pacar Becky. Mereka membuli dan memotong rambut Yonah. Yonah melakukan perlawanan sampai membuat wajah Becky tergores. Ip Man datang dan langsung menghajar gerombolan tersebut. Setelah tiba di rumah, Becky mengadu kepada ibunya. Ibu Becky menelepon suaminya yang bekerja sebagai petugas imigrasi dan meminta untuk segera pulang. Sementara itu Yonah membawa Ip Man ke rumah dan mencoba untuk berbicara dengan ayahnya tentang izin pindah sekolah. Akan tetapi Wan menghiraukannya dan memarahi Yonah. Hal inilah yang membuat Wan sangat membenci orang Amerika. Ip Man kemudian mencoba memihak Yonah karena ia tak bersalah. Namun Master Wan malah menantangnya untuk bertarung. Di tengah pertarungan tiba-tiba perabotan rumah Wan jatuh. Ternyata sedang terjadi gempa. Setelah situasi menjadi tenang, Ip Man memilih pergi dan mengungkapkan bahwa tujuannya datang hanya untuk mengantar Yonah bukan meminta surat izin. Di keesokan harinya Sersan Wu membawa boneka kayu kungfu ke dalam markasnya untuk memperkenalkan seni bela diri Cina kepada para prajurit. Namun seorang sersan bernama Burton malah melarang keras Wu dan mengklaim bahwa program karate yang saat ini ia pegang jauh lebih unggul daripada seni bela diri lainnya. Untuk membuktikan keunggulan karate, Burton pun menyuruh Wu melawan instruktur karatenya bernama Colin. Wu menerimanya dan menampilkan jurus Wing Chun terbaik untuk mengalahkan Colin. Namun tentu saja Wu kalah dengan Colin yang memiliki power di atas Wu. Yonah mendatangi Ip Man dan memberikan surat izin untuk Ip Man. Tetapi Ip Man langsung merobeknya karena dia tahu kalau Yonah membuat surat ini tanpa sepengetahuan ayahnya. Yonah kemudian bercerita tentang ayahnya yang memaksa Yonah agar tampil di festival Cina dengan jurus Tai Chi. Yonah mengaku sangat kesal karena ia sama sekali tak menyukai kungfu. Ip Man pun memberi saran kepada Yonah agar menampilkan apa yang ia sukai. Sementara itu ayah Becky bernama Andrew akhirnya pulang ke rumah. Ia sangat marah melihat putrinya terluka dan memutuskan untuk membalaskan dendam anaknya. Sersan menunjukkan demo kungfu Bruce Lee kepada komandannya yang membuatnya terkesan. Komandan kemudian memerintahkan Burton untuk mempelajarinya dan memberi Wu izin untuk pergi ke festival Tiongkok untuk melakukan penelitian. Jika hasilnya bagus maka akan dijadikan program marinir. Burton yang mengetahui kabar ini pun marah. Ia memerintahkan Colin untuk menghajar para master kungfu di festival agar Wu tidak dapat melakukan penelitian. Malam festival pun telah tiba. Ip Man hadir di sana, sedangkan Wu sibuk merekam acara tersebut. Sementara itu Master Wan yang sedang sibuk membuat dokumen. Tiba-tiba Andrew dan anak buahnya termasuk Billy datang. Andrew menangkap Wan dengan tuduhan membiarkan imigran ilegal Tiongkok tinggal di Pacinan. Colin tiba di festival dan menantang para master kungfu di sana. Colin mulai melawan para master dan berhasil mengalahkannya satu persatu. Ketika Colin menyerang master wanita, Ip Man turun tangan untuk mengalahkannya. Keduanya mulai bertarung. Ip Man berhasil mengalahkan Colin dan membuat semua orang senang. Paman Yonah datang memberitahu tentang penangkapan ayahnya. Karena khawatir Yonah pun segera bergegas ke sana sambil diikuti oleh Ip Man dan Liang. Di kantor imigran Ip Man bertemu Billy yang menyarankan mereka agar tidak kembali ke Pacinan karena ketuanya berencana menangkap para warga Cina. Tak terima instrukturnya kalah, Burton pun pergi ke Pacinan. Sesampainya di sana Burton langsung menghajar semua master kungfu. Ip Man kemudian tiba di Pacinan. Para master telah babak belur dihajar oleh Burton. Ip Man lalu memberitahu mereka untuk mengosongkan tempat ini karena sebentar lagi pihak imigran akan menangkap mereka. Setiba di kantor, Burton meminta izin Andrew untuk membawa Master Wan ke markas marinir.
Setelah mendapatkan izin Burton, dengan paksa membawa Master Wan ke markas. Pertarungan antara Burton melawan Master Wan pun dimulai. Dalam pertarungan tersebut Wan mampu melawan Burton dengan jurus Tai Chi-nya. Namun karena memiliki power lebih besar, ia pun berhasil mengalahkan Wan dan mematahkan kakinya. Ip Man membawa orang-orang asosiasi ke tempat milik Bruce Lee. Wu mengabarkan ke Bruce Lee bahwa Master Wan masuk rumah sakit. Setelah mendengar kabar tersebut, Ip Man pun pergi ke sana dan melihat tubuh Wan penuh luka. Ip Man menelepon putranya tetapi Ip Ching tidak mau berbicara dengan sang ayah. Ip Man kemudian terpaksa memberitahu Fat Bo bahwa ia terkena kanker tenggorokan. Fat Bo pun memaksa Ip Ching untuk berbicara dengan ayahnya dan memberitahu bahwa Ip Man terkena kanker. Seketika itu juga Ip Ching berubah menjadi sedih dan ia mau berbicara kepada ayahnya. Ip Man meminta maaf kepada putranya karena telah menamparnya dan berjanji untuk mengajarinya seni bela diri setelah kembali ke rumah. Di keesokan harinya, Ip Man pergi ke markas Burton dengan diantar oleh Wu. Wu mengungkapkan bahwa Ip Man memukuli Colin dan menentang Burton untuk bertarung. Pertarungan antara Ip Man melawan Burton dimulai. Dalam pertarungan tersebut Burton berhasil memukuli Ip Man beberapa kali yang membuat kanker Ip Man mulai aktif. Namun Ip Man menolak menyerah dan dia berjuang untuk melawan Burton sampai akhirnya Ip Man berhasil mengalahkan Sersan Burton dengan pukulan terakhir di lehernya. Beberapa hari kemudian Master Wan telah sembuh dari lukanya dan berdamai dengan Ip Man. Dia juga akhirnya mau memberikan izin untuk mendaftarkan putranya sekolah di sini. Ip Man kemudian terbang kembali ke rumah dan bertemu Ip Ching yang senang melihatnya. Ia meminta ayahnya untuk mengajarinya seni bela diri. Ayahnya setuju dengan syarat dia hanya akan mengajarinya sekali. Oleh karena itu Ip Ching merekam video ayahnya agar bisa diingat. Akhir cerita, guru besar Ip Man meninggal dunia. Bruce Lee menghadiri pemakaman Ip Man dan memberikan penghormatan terakhirnya. Film ini menjadi penghormatan terakhir bagi legenda bela diri yang menginspirasi banyak orang di seluruh dunia, menampilkan pesan tentang keberanian, integritas, dan semangat juang yang abadi. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa nyalain tombol notifikasi, like, komen, dan subscribe. Cek alur cerita film lainnya hanya di Tiba-Tiba Cerita.